mata pelajaran usul fiqh yang diampu oleh Pak Ustadz Fakfi. Nah, di sini saya sudah merangkum ceramah dari Kiai Haji Sa'il Akil Sirot. Nah, isinya yang saya rangkum adalah jika dulu kita menerima Al-Quran yang benar-benar asli tanpa tanda dan syal, dijamin kita tidak akan mampu membacanya. Ketika Islam mulai berkembang dan banyak orang Islam yang masuk, maka ada kekhawatiran mereka tidak akan mampu membaca Al-Quran dengan benar. Itu akan sangat mempengaruhi pengertian-pengertian yang ada di dalam Al-Quran. Nah, agar Al-Quran itu dapat dibaca dengan benar dan pengertiannya dapat dipahami dengan baik, para ulama melakukan ijtihad untuk menciptakan titik-titik tanda baca ilmu nahwu dan ilmu tajwid. Nah, salah satunya adalah Abu Aswaduli yang menciptakan tanda baca. Nah, tanda baca diciptakan oleh Abu Aswad masih berupa titik-titik. Nah, inilah yang membedakan antara huruf yang satu dibaca fathah atau yang lainnya. Nah, selanjutnya ada ulama yang bernama An-Nasr bin An-Nasr dan Yahya. Dua ulama ini beristihad menciptakan garis-garis untuk membedakan huruf yang sama seperti ba, ta, sa, ha, sin, shin, dan lain-lain. Nah, ada seorang ulama bernama Mahil bin Ahmad kemudian membalik musik-musik tanda-tanda tersebut. Nah, titik-titik yang tadinya merupakan tanda-tanda harokat diubah menjadi tanda pembeda antara yang bernya sama pada pengembangan. Selanjutnya juga diciptakan tanda shin SY yang sebelumnya ditulis dalam alif. Nah, ulama Khil bin Ahmad terus beristihad menciptakan tanda tanwin, tasydid, dan sukun. Nah, ulama Khil bin Ahmad memang dikenal sebagai pakar fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, pada suatu hari Kiai Haji Ahmad kemudian melahirkan seorang murid yang terkenal dalam bidang ilmu nahwu, yaitu Imam As-Sab. Selain fonologi, morfologi, dan sintaksis, Al-Quran juga mengandung ilmu tajwid yang kemudian dihubungkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Azim Abu Ubaid bin Al-Qasim bin Salam, Hafiz bin Umari Al-Hafiz, Abu Bakar bin Mujahid dan lain-lain. Nah, karena ilmu tajwid inilah kita bisa mengerti bacaan huruf-huruf yang panjang atau pendek dalam Al-Quran. Nah, selain itu kita juga dapat membedakan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, terutama huruf yang pelafalannya hampir sama seperti ha dan ha. Nah, penjelasan singkat ini, Imam Abu As merupakan ulama yang bergerak Mu'tazilah yang sekarang menjadi ulama penggagas ahli sunnah wal jamaah. Nah, beliau menjadi ulama Mu'tazilah selama 40 tahun dan berguru kepada Imam Al-Bayi, juga ulama Mu'tazilah.
Setelah 40 tahun Imam Hasan al-Asy'ari merasa bingung karena golongan Tazilah semakin lama semakin melenceng Nah, maka dari itu Imam al-Asy'ari beristikharah dan suatu malam ia bermimpi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mimpinya itu Rasulullah berkata kepadanya agar Imam Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan mendirikan madhab sendiri. Setelah itu Imam Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan diri dari golongannya Mu'tazilah yang dimaksud dan mendirikan mazhab sendiri yang disebut mazhab Alas yang dikenal sekarang dengan mazhab Aswaja. Sanad beliau dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari putra beliau Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali memiliki dua istri, yang pertama bernama Fatimah Zahra dan punya keturunan yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, kemudian istri yang kedua setelah Fatimah wafat bernama Umamah binti Zainab yang mempunyai keturunan yang bernama Muhammad al-Hanafiyah. Tidak berpolitik dari Muhammad al-Hanafiyah. Nah, mencetak ulama-ulama besar seperti halnya para pendiri golongan Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil Syekh Al-Qadi Muhammad karena Syekh Al-Qadi Muhammad dipanggil untuk membuat ilmu yang menjelaskan tentang hadis, karena pada zaman tersebut umat muslim kesulitan memilih antara mana hadis yang sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Syekh Al-Qadi dipanggil karena beliau adalah tokoh yang dianggap sebagai perintis ilmu mustalah hadis. Nah, ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang mempelajari istilah-istilah dalam kajian hadis. Nah, ilmu ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkatan hadis, apakah masyhur, sahih, hasan dan lain sebagainya. Ilmu mustalah hadis hadir untuk membantu umat muslim memahami penilaian ulama hadis terhadap suatu hadis. Nah, penilaian tersebut terkadang menggunakan istilah tertentu yang kurang dipahami masyarakat awam maksud. Nah, salah satu kitab dasar ilmu mustalah hadis adalah Taisir Mustalah Al-Hadis karya Mahmud Thahar. Kitab ini diringkas dan sangat sistematis. Dan kemudian asal usul ilmu usul fikih atau ilmu usul fikih pertama kali ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri atau yang bernama lengkap Imam Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Nah, suatu ketika beliau Imam Syafi'i diberi sholat oleh Gubernur Abdurrahman bin Mahdi untuk membuat sebuah ilmu yang menceritakan atau ilmu yang berisi tentang ilmu usul fikih. Setelah itu beliau menjawab surat dari Gubernur Abdurrahman bin Mahdi. Imam Syafi'i menulis surat tersebut dengan muridnya yang bernama Ar-Rabi'i bin Sulaiman. Setelah itu beliau menulis balasan dari surat Gubernur Abdurrahman bin Mahdi. Nah, kemudian surat tersebut dibawa atau dikirim kepada Abdurrahman bin Mahdi menjadi sebuah kitab yang sekarang kita kenal dengan kitab Ar-Risalah. Nah, mungkin itu saja yang